Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Mr. Rudy. Kali ini saya akan membahas tentang testing time. Apa itu testing time? Jadi ini adalah istilah baku dalam bahasa Inggris untuk menggambarkan makna dalam vlog saya. Dulu saya sering mendengar dalam seminar-seminar maupun dalam CD audio pembelajaran MLM mengenai istilah ini. Testing time maksudnya masa ujian atau cobaan yang dihadapi para pelaku MLM. Yang penting Anda mengerti yang saya maksudkan dalam ujian dalam kehidupan, apalagi berbisnis. Ada 4 tahap ujian di bisnis MLM. Setiap tahapnya ada kesulitan masing-masing. Apa aja kita bahas ya. Yang pertama adalah sulit merekrut orang. Apakah teman-teman yang nonton video ini merasakan hal itu? Sangat sulit merekrut orang. Di tahap ini banyak pemula yang layu sebelum berkembang. Banyak yang hanya gagal mengundang saja sudah KO. Kegagalan di tahap ini biasanya karena jumlah presentasi yang terlalu sedikit atau belum menguasai presentasi standar dan follow up yang benar. Buat teman-teman yang perusahaannya sudah ada flip chart, gunakan flip chart itu teman-teman. Anda bisa presentasi memakai flip chart. Nah, ini di perusahaan saya, kita ada flip chart. Jadi, kita ajarkan orang-orang baru itu untuk memakai flip chart. Caranya apa? Cukup baca aja. Baca produknya, baca marketing plan-nya, baca tentang company profile-nya, baca tentang link-link Instagram, YouTube, Facebook, dan TikTok-nya. Kita bisa share itu. Jadi, kita akan gampang sekali mengclosing orang gitu. Makanya banyak orang yang sulit merekrut orang itu karena jumlah mereka presentasi sangat sedikit. Bisa jadi mereka baru 2 kali atau 3 kali, tapi ditolak, akhirnya dia berpikir, wah susah ya gitu. Kalau seperti saya teman-teman, saya sudah di industri MLM hampir 10 tahun. Saya ditolak itu udah ribuan orang. Bahkan member yang sudah join dan gabung, yang akhirnya quit, istilahnya keluar, atau istilah saya itu muntaber, mundur tanpa berita, itu udah ribuan orang. Tapi buat saya ya, karena saya tahu siklus bisnis ini ya, saya tinggal presentasi lagi. Saya tinggal training lagi tim-tim yang sudah ada. Nah, tinggal saya rekrut pribadi juga, ajak orang-orang baru lagi untuk join di bisnis ini kan, seperti itu. Nah, itu tahap yang pertama teman-teman, sulit merekrut orang. Nah, tahap yang kedua adalah sulit mendapatkan orang aktif. Di tahap ini sudah berhasil merekrut orang, tetapi belum ada yang aktif, sehingga mereka berpikir bisnis ini tidak berjalan. Kegagalan di tahap ini biasanya karena belum menguasai startup atau memulai dengan orang baru. Kegagalan karena jumlah orang yang direkrut memang belum banyak. Seharusnya rekrut lagi sebanyak-banyaknya. Tahap pertama apa teman-teman? Sulit merekrut orang. Tahap yang kedua adalah sulit mendapatkan orang aktif. Dan itu terjadi kenapa? Karena memang kita baru nyponsori beberapa orang. Kalau saya teman-teman, di bisnis ini, saya membangun perusahaan saya 5 tahun ini, sudah merekrut orang tuh lebih dari ratusan yang saya rekrut ya. Dan yang aktif berapa? Itu nggak nyampe 0,2%. Nggak nyampe, bahkan 1% pun nggak nyampe. Tapi dari hanya 1% yang ratusan orang yang saya sponsori itu, akhirnya jaringan saya berkembang menjadi ribuan orang. Jadi kelemahan di sini adalah karena kita kurang banyak mensponsori orang atau merekrut orang.
Oleh karena itu ya solusinya ya kita harus perbanyak lagi gitu loh. Berapa ya? Kalau saya selalu analogi ke diri saya sendiri ya 1000. Minimal harus presentasi 1000 orang. Seperti itu. Tahapan yang ketiga adalah sulit mendapatkan leader. Ini masa yang membuat stres dan frustasi. Satu persatu orang aktif mundur dan menghilang. Seperti pohon mangga, ada buah mangga yang berjatuhan, tetapi pada akhirnya buah terbaik yang akan bertahan di pohon. Fokus bekerja kedalaman, Anda akan menemukan beberapa leader yang akan bertahan bersama Anda dan itu sudah cukup. Nah, jadi kita harus membangun yang namanya kedalaman untuk menemukan leader. Ini A, ini B, ini C, ini D, ini F contohnya. Nah, A waktu itu rekrut B, B rekrut C, C rekrut D. Ternyata D inilah leader kita. Nah, kita kemarin di video sebelumnya kita telah membahas antara gerbang dan basis. Apa maksudnya gerbang? Gerbang adalah orang-orang di awal yang nyponsori beberapa orang sampai kita menemukan leader yang aktif yang kita sebut basis. Gitu. Jadi sampai kapan kita harus membangun kedalaman? Sampai sedalam-dalamnya. Minimal kita menemukan 10 leader aktif di grup itu. 10 leader aktif di bawah-bawahnya. Itu minimal ya teman-teman. Maksimalnya berapa? Unlimited. Karena di bisnis MLM semakin dalam, semakin besar, semakin gede omsetnya, semakin besar bonusnya. Paham ya teman-teman? Dan tahap keempat adalah sulit menghabiskan uang Anda. Gimana? Kira-kira kalau bonus Anda sudah 100 juta, 200 juta sebulan, Anda sudah berpikir nggak duitnya mau buat pakai apa? Oleh karena itu, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus melewati beberapa tahap itu teman-teman. Ya. Karena setiap pelaku MLM akan menghadapi yang namanya tadi testing time. Ada yang menghadapinya di saat awal, ada yang di pertengahan, ada juga yang di tahap akhir. Saya menghadapi permasalahan di perusahaan kami di tahun kelima perusahaan kami. Ada beberapa leader yang keluar, bahkan ada yang mendirikan perusahaan sendiri. Tapi karena kita sudah mengantisipasi, kita sudah paham tentang testing time tadi, kita main kedalaman. Akhirnya dari beberapa leader yang keluar, mungkin mereka bawa beberapa orang juga dari tim kami, tapi nggak terlalu banyak teman-teman. Karena apa? Karena kita sudah kuatin pondasinya, kuatin basisnya. Jadi taruhlah kita punya 10 leader level yang aktif, taruhlah leader yang pertama ini si A ini keluar, kita masih bisa bekerja sama dengan si B, si C, si D, si E, sama si F. Nah, itu yang harus dilakukan teman-teman. Kalau itu benar-benar Anda lakukan, maka tahap yang keempat tadi itu adalah sulit menghabiskan uang, benar-benar akan terjadi. Jadi buat teman-teman, tetap semangat. Semua kehidupan pasti ada ujian. Tinggal kita bagaimana mensikapinya dan terus bekerja, terus berjalan dan fokus pada impian Anda. Salam sehat bahagia.